Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi sama aku Nagia, mahasiswi Universitas Pancasakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen S1. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Oke, kita mulai pembahasan kita mengenai sistem informasi manajemen. Nah, pertama-tama kita akan jelaskan dulu apa itu sistem informasi manajemen. Jadi, sistem informasi manajemen itu adalah suatu sistem yang mendukung organisasi yang digunakan oleh semua tingkatan manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini juga ada konsep dasar dari sistem informasi. Dan dia tuh bentuknya kayak mengeliling gitu biasanya kalau dibuat bagan. Nah, jadi sistem informasi itu ada orang, ada perangkat keras, ada perangkat lunak, ada prosedur, ada juga jaringan dan komunikasi, juga basis data. Nah, lanjut. Apa sih manajemen itu? Jadi manajemen ini adalah fungsinya untuk mengatur perencanaan, mengelola sumber daya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang sudah diputuskan sebelumnya. Nah, cara pengambilan keputusan itu ada tipenya dan tekniknya. Kalau tipenya itu dibagi dua, yaitu diprogram dan tidak diprogram. Sedangkan tekniknya juga dibagi dua. Ada teknik tradisional dan modern. Kita lihat dari tipe yang diprogram dalam pengambilan keputusan, yaitu keputusan-keputusan rutin dan berulang-ulang, organisasi pengembangan proses-proses khusus bagi penanganannya. Kalau misalnya dari teknik yang diprogram itu, 1. Kebiasaan, 2. Kegiatan rutinnya itu seperti prosedur-prosedur pengoperasian standar. Yang ketiga, struktur organisasi. Jadi, pengharapan umum, sistem tujuan, saluran-saluran informasi yang disusun dengan baik. Kalau secara modernnya, yang pertama itu teknik-teknik riset, operasi analisis matematika, model-model simulasi komputer. Jadi, modelnya kayak gitu. Nah, kedua, pengelolaan data elektronik. Jadi, tidak manual. Nah, kalau tipe yang tidak diprogram yaitu keputusan-keputusan sekali pakai. Kebijaksanaan ditangani dengan proses pemecahan masalah umum. Nah, kalau teknik tradisionalnya dia yang pertama kebijakan kebijakan intuisi dan kreativitas. Yang kedua, coba-coba. Yang ketiga, seleksi dan latihan para pelaksana. Sedangkan yang modernnya, teknik pemecahan masalah yang diterapkan pada 1. Latihan pembuatan keputusan. Yang kedua, menyusun program-program komputer. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan bentuk kegiatan dari manajemen. Nah, di sini dibagi 3. Yang pertama, perencanaan strategi. Yang kedua, ada pengendalian manajemen. Dan ketiga, ada pengendalian operasi. Nah, kalau perencanaan strategi itu suatu proses evaluasi lingkungan organisasi, penempatan tujuan organisasi, dan penentuan strategi-strategi. Nah, sedangkan kalau pengendalian manajemen itu proses meyakinkan bahwa organisasi telah menjalankan strategi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Lalu, kalau pengendalian operasi itu yaitu proses meyakinkan bahwa tugas tertentu telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Jadi ini kayak tingkatannya gitu prosesnya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada piramida manajemen. Yang pertama itu ada level low level, middle, dan top. Top itu yang tertingginya.
Nah, biasanya tugas dari low level ini biasanya dia mengimplementasikan rencana operasional dan sasaran, membuat keputusan jangka pendek, dan melakukan operasional bisnis hari-hari. Jadi kayak kegiatan hariannya itu yang dilakukan oleh low level gitu, tingkatan low level di manajemen. Nah, sedangkan di tingkat middle yaitu menformulasikan rencana operasional dan sasaran untuk diimplementasikan strategi membuat keputusan operasional. Nah, ini kayak tingkat tengah-tengah nih antara menyerap informasi dari atas dan men-share ke level yang bawah yang low. Lalu, kalau untuk tingkatan top di sini ia memformulasikan strategi, kebijakan, sasaran, dan rencana jangka panjang. Dia jangka panjang dan membuat keputusan strategi. Nah, kendalinya untuk keputusan adalah dari si top manajemen ini, karena dia yang punya hak itu. Nah, biasanya tuh top manajemen ini yang yang membuat ide gitu, yang dalam jangka waktu panjang 1 tahun gitu. Nah, dialah yang mengatur kegiatan-kegiatan atau operasi dari suatu perusahaan gitu. Kita lanjut. Di sini ada contoh dari struktur organisasi nih dari tingkatan atas. Terus dia punya turunan, lalu ini dia juga punya turunan ya, kira-kira untuk contoh struktur organisasi dari manajemen itu sebuah perusahaan seperti ini. Ya, biasanya sih ini umum aja ya untuk strukturnya. Nah, biasanya suatu perusahaan itu dia akan membuat struktur sesuai dengan orang-orang di dalamnya. Jadi setiap perusahaan itu memiliki bentuk struktur yang berbeda-beda gitu. Nah, itu dia penjelasan kita mengenai sistem informasi manajemen. Semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.